para investor cerdas, dan selamat datang kembali di Wawasan Cerdas. Hari ini kita bakal bedah tuntas kinerja Adero di tahun 2025. Angka-angka di permukaan mungkin bikin sebagian dari kita garuk-garuk kepala, tapi tenang, seperti biasa kita bakal gali lebih dalam buat nemuin cerita yang sesungguhnya di balik angka-angka itu. Oke, langsung aja ke pertanyaan yang mungkin bikin banyak dari Anda semua kepikiran. Laba bersih ADRO turun 23,1%. Waduh, apakah ini pertanda bahaya? Apa udah waktunya kita jual saham ini? Eits, tunggu dulu, jangan keburu panik. Angka ini tuh cuma puncak dari gunung es. Jadi, biar kebayang, ini dia alur obrolan kita. Kita akan bandingkan dulu antara headline berita dengan cerita aslinya. Terus, kita kenalan sama wajah baru ADRO. Setelah itu, kita ukur seberapa kuat mesin bisnisnya. Kita intip jaring pengaman arus kasnya yang unik. Dan terakhir, kita pahami kenapa mereka berinvestasi untuk masa depan. Yuk, kita mulai. Oke, bagian pertama. Kita sebut aja ini berita utama versus cerita sebenarnya. Di sini nih, kita bakal lihat dua angka yang bikin heboh pasar. Angka pertama, nah ini dia, penurunan pendapatan. Secara tahunan, pendapatan Adro itu tercatat sebesar 1,87 miliar dolar AS. Itu turun sekitar 9,8% dari 2,07 miliar dolar AS di tahun sebelumnya. Lumayan kan penurunannya? Cukup signifikan. Dan yang kedua, yang ini mungkin yang bikin lebih banyak orang khawatir, adalah laba bersihnya yang anjlok 23,1%. Turun dari 637,4 juta dolar jadi 489,8 juta dolar. Kalau kita berhenti di sini doang ya kesimpulannya pasti jelek. Tapi justru disinilah analisis kita yang sebenarnya baru dimulai. Nah, sekarang kita masuk ke bagian kedua dan kita kenalan yuk sama wajah barunya Adero. Ini nih kunci buat ngebuka kenapa angka-angka tadi itu nggak menceritakan semuanya. Jadi gini, poin paling pentingnya. ADRO yang kita lihat di tahun 2025 itu udah beda banget sama ADRO di tahun-tahun sebelumnya. Di Desember 2024, mereka melakukan aksi korporasi yang super masif, yaitu spin-off alias melepas bisnis batu bara thermalnya. Perusahaan ini bisa dibilang bertransformasi total. Struktur baru Adro sekarang tuh kayak mobil dengan dua mesin super kuat yang tenaganya hampir seimbang. Jasa pertambangan nyumbang 49% pendapatan dan batu bara metalurgi nyumbang 51%. Jadi bisnisnya sekarang jauh lebih fokus. Oke, sekarang mari kita lihat lebih dalam lagi. Gimana sih kekuatan mesin bisnis Adero yang sebenarnya? Kita bakal gali lebih jauh dari sekedar angka di permukaan. Memang kalau kita lihat margin profitnya kelihatan turun ya. Margin laba kotor turun dari 42% ke 34% dan margin laba bersihnya turun dari 30% ke 26%. Tapi pertanyaannya, apakah angka 26% itu jelek? Ternyata nih, menurut para analis pasar, margin laba bersih 26% itu masih dianggap sangat tebal dan super sehat loh untuk perusahaan tambang. Penurunan ini tuh lebih kayak penyesuaian setelah ganti model bisnis, bukan tanda-tanda ada kerusakan fundamental. Tapi ceritanya nggak berhenti sampai di situ. Justru ada kejutan yang bener-bener positif di akhir tahun 2025. Nah, coba lihat ini. Keren banget kan? Meskipun angka tahunannya turun, realisasi laba bersih ADRO sepanjang 2025 itu justru berhasil melampaui ekspektasi pasar. Jauh malah, sampai 120% dari perkiraan analis. Ini nunjukin momentum yang kuat banget. Terus, apa sih yang bikin performanya bisa sebagus ini? Pertama, kinerja kuartal 4-nya solid banget. Laba bersihnya naik 15%. Terus dapat tambahan pemasukan dari perusahaan patungan kayak PT Bima Sena Power. Dan dapat juga dividen dari sisa saham mereka di AAD, perusahaan yang di spin-off itu. Jadi mesin bisnisnya benar-benar jalan dengan sangat baik. Oke, selanjutnya kita bahas sesuatu yang sering banget dilewatin orang padahal ini krusial banget. Jaring pengaman arus kas ADRO. Saya suka nyebutnya ekosistem anti risiko. Nah, ini dia nih senjata rahasianya. Percaya nggak? Sekitar 63% dari total pendapatan Adero itu datangnya dari perusahaan saudaranya sendiri, yaitu PT Adaro Indonesia dan Adaro Internasional. Ini seperti punya sabuk pengaman yang memastikan uangnya pasti masuk dan stabil. Dan ini buktinya, yang benar-benar bikin kaget. Dari total piutang usaha yang hampir 393 juta dolar, yang telat bayar lebih dari 90 hari itu cuma 250 ribu dolar. Kecil banget kan? Artinya apa?
risiko kredit macetnya itu hampir nol, dan cash flow-nya super aman. Oke, bagian terakhir nih. Mari kita sambungin semua potongan puzzle ini dan lihat gambaran besarnya. Ini semua tentang investasi untuk masa depan. Rela berkorban sedikit hari ini demi hasil yang jauh lebih besar besok. Jadi, yuk kita rangkum cerita sebenarnya dari ADRO di 2025. 1. Ada transformasi besar yang bikin fokus bisnisnya jadi baru. 2. Penurunan laba itu bukan tanda kelemahan, tapi lebih ke proses normalisasi setelah ganti baju. 3. Fundamentalnya tetap kokoh dengan margin sehat 26%. Dan yang paling penting, nomor 4, laba yang didapat itu sekarang diputar lagi buat mendanai proyek-proyek pertumbuhan di masa depan. Nah, ini poin paling penting yang harus Anda ingat. Penurunan laba ini bukan masalah yang harus diperbaiki. Justru ini adalah sebuah pilihan strategis yang disengaja. ADRO sadar betul mereka mengalihkan sebagian laba raksasanya untuk diinvestasikan lagi ke aset-aset masa depan seperti proyek energi terbarukan dan juga smelter. Dan soal keputusan strategis inilah yang bakal kita kupas tuntas di wawasan cerdas berikutnya. Kita akan bahas fase bakar uang ADRO demi masa depan yang lebih hijau, ambisi mereka di energi baru terbarukan, dan juga hilirisasi. Jangan sampai ketinggalan ya. Sampai jumpa di sana. Oke, kita lanjut lagi ya. Di bahasan sebelumnya kan kita udah lihat tuh gimana wajah baru ADRO dan labanya yang turun di tahun 2025. Sekarang yuk kita coba pakai kacamata investor, kita bedah lebih dalam apa sih yang sebenarnya terjadi sama arus kas perusahaan ini. Jadi kita udah sepakat ya, labanya memang turun. Tapi yang perlu diingat, ADRO ini masih untung loh, masih profit. Nah, disinilah keanehannya muncul. Meskipun masih untung, arus kas bebas atau free cash flow-nya justru anjlok, minus tajam. Loh kok bisa? Ini kan anomali yang jujur aja wajib banget dipahami sama setiap investor. Jadi, apa sih penyebabnya? Yuk, kita pecahkan bareng-bareng teka-teki ini. Oke, jawabannya tuh ada di strategi inti mereka buat tahun 2025. Kalau kita lihat sepintas, ini emang kelihatan kayak bakar uang gila-gilaan. Tapi, coba deh kita lihat lebih dalam. Ini bukan sekedar bakar uang, tapi sebuah investasi yang benar-benar udah dihitung matang-matang. Yuk, kita bedah angkanya satu persatu. Pertama, dari sisi operasionalnya dulu. ADRO ini sehat banget loh. Mereka bisa menghasilkan arus kas masuk sebesar 594,1 juta dolar. Gede banget kan? Ini pondasi kas yang kuat. Tapi, nah ini dia nih poin kuncinya. Coba lihat pengeluaran modal mereka atau yang biasa kita sebut CAPEX. Angkanya 801,5 juta dolar. Jauh lebih besar dari kas yang mereka dapat dari operasional. Jadi uang itu sengaja dibakar tapi bukan tanpa tujuan. Ada sesuatu yang lebih besar yang lagi mereka kejar. Biar kita paham dampaknya, kita mesti ngomongin yang namanya arus kas bebas atau free cash flow. Buat kita para investor, FCF ini tuh ibarat detak jantungnya perusahaan. Kenapa? Karena ini adalah uang tunai real, uang beneran yang tersisa setelah semua biaya operasional dan belanja modal itu dibayar. Terus hasilnya gimana? Ya, dengan CAPEX yang segede itu, arus kas bebas ADRO langsung terjun bebas, jadi minus 207,4 juta dolar. Simpelnya, mereka secara efektif ngeluarin duit lebih banyak daripada yang masuk. Titik. Tapi penting banget nih buat dicatat. Ini bukan tanda bahaya ya. Sama sekali bukan. Analisisnya jelas. Ini adalah langkah strategis yang 100% disengaja. ADRO itu secara sadar bakar modal sekarang demi membangun fondasi bisnis yang jauh lebih besar lagi di masa depan. Nah, pertanyaannya sekarang, duit segitu banyaknya lari kemana? Oke, mari kita lihat mesin pertumbuhan hijau seperti apa sih yang lagi dibangun ADRO pakai investasi raksasa ini. Buktinya, wah ini jelas banget terpampang di laporan neraca mereka. Coba deh Anda lihat pos aset dalam pembangunan. Gila, angkanya meroket 161% hanya dalam 1 tahun. Ini bukti fisik yang nggak bisa dibantah dari investasi jumbo mereka. Tabel ini benar-benar nunjukin skala transformasinya. Bayangin aja, dari yang tadinya cuma 490 juta dolar, nilai proyek yang lagi dibangun itu loncat jadi hampir 1,3 miliar dolar. Wow, ini bukan lagi sekedar investasi biasa teman-teman. Ini adalah komitmen total untuk berubah.
Dan uangnya ini nggak dihambur-hamburkan sembarangan ya, fokusnya jelas banget. Duitnya itu mengalir deras ke pilar-pilar bisnis masa depan mereka. Apa aja? Ada smelter aluminium untuk hilirisasi mineral, terus ada juga proyek energi hijau raksasa kayak PLTA dan PLTB. Ini namanya diversifikasi yang super strategis. Oke, tapi investasi segede gaban ini kan pasti ada resikonya dong. Terus, apa jaring pengamannya? Gimana caranya Adero mastiin kalau langkah super berani ini bukan sekedar judi atau pertaruhan yang gegabah? Jawabannya, ternyata ada di neraca keuangan mereka yang bisa dibilang sekokoh benteng. Coba lihat grafik ini. Kas dan setara kas mereka itu lebih dari 1 miliar dolar. Sementara total utangnya cuma sekitar 821 juta. Artinya apa? Artinya Adro ini ada di posisi kas bersih atau net cash. Nah, posisi net cash inilah yang jadi jaring pengaman utamanya. Punya kas lebih banyak dari utang itu adalah sebuah kemewahan finansial loh. Ini yang ngasih manajemen keleluasaan buat investasi segila ini tanpa bikin perusahaan jadi goyah. Dan yang lebih meyakinkan lagi bukan cuma internal perusahaan yang percaya diri. Proyek-proyek ini ternyata sangat bankable. Buktinya apa? Bank-bank raksasa sekelas Mandiri, SMBC, sampai BRI itu mau loh ngasih fasilitas kredit jumbo. Ini kan sama aja kayak validasi dari pihak ketiga yang nunjukin kalau proyek ini emang beneran prospektif. Oke, jadi kalau kita simpulkan sampai sini, jelas ya, ADRO ini lagi sibuk nanam benih buat masa depan dan mereka melakukannya dari posisi keuangan yang super kuat. Tapi, ini menyisakan satu pertanyaan terakhir yang super krusial. Di tengah fase bakar uang buat investasi jangka panjang ini, gimana caranya ADRO bikin investor yang udah ada sekarang tetap seneng, tetap percaya? Nah, di bahasan kita selanjutnya, kita bakal bongkar gimana dividen dan aksi kali buyback saham jumbo senilai 4 triliun rupiah jadi jawabannya. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Kita balik lagi nih. Adero kan lagi jor-joran investasi buat masa depan hijaunya, tapi pertanyaannya, gimana nasib investor kayak kita sekarang? Nah, di pembahasan kali ini, kita akan bedah strategi Adero buat ngejaga kantong investornya tetap tebal selagi mereka menanam benih buat panen jangka panjang. Nah, di pembahasan kita yang lalu kita kan udah ngobrolin kalau Adero itu lagi dalam fase bakar uang buat proyek energi hijau dan hilirisasi. Ini investasi jangka panjang, yang jelas butuh kesabaran. Tapi ya, kesabaran aja kan nggak cukup buat investor. Ini akhirnya memunculkan satu pertanyaan krusial buat siapapun yang pegang saham Adro. Dengan semua uang yang digelontorkan buat masa depan, gimana caranya Adro mastiin nilai investasi kita semua itu terlindungi hari ini? Yuk, kita cari jawabannya bareng-bareng. Oke, jawaban pertamanya itu ada di fondasi keuangan perusahaan. Coba deh kita lihat sekokoh apa sih benteng finansial yang dimiliki Adero. Ini kunci yang bikin mereka bisa melakukan banyak manuver strategis. Seperti yang kelihatan di sini, neraca keuangan Adero ini sebenarnya nggak seimbang, tapi dalam artian yang positif banget. Coba bayangin timbangan deh. Di satu sisi ada tumpukan kas perusahaan, di sisi lain ada total utangnya. Nah, buat Adero, sisi kasnya itu jauh lebih berat. Mereka punya lebih banyak uang tunai daripada total utang yang harus mereka bayar. Posisi kayak gini tuh kuat banget loh. Bahkan manajemennya sendiri nyebut ini sebagai kemewahan neraca yang sangat kuat. Posisi net cash ini bukan cuma angka cantik di laporan keuangan ya. Di tengah kondisi ekonomi di mana utang itu mahal karena bunga tinggi, punya kas lebih banyak dari utang itu benar-benar sebuah kemewahan strategis. Ini ngasih mereka kebebasan buat gerak tanpa pusing mikirin cicilan. Jadi, dengan fondasi sekuat itu, Adero nggak cuma diem aja. Mereka ngeluarin 2 jurus jitu yang khusus dirancang buat para pemegang sahamnya. Yuk, kita bedah jurus yang pertama. Jurus pertama datangnya dari saudaranya, yaitu ADAI. Jadi ceritanya setelah ADAI di spin-off atau dipisahkan jadi perusahaan sendiri, Adro itu masih punya sebagian sahamnya. Nah, di tahun 2026 nanti, untuk pertama kalinya, Adro bakal nerima dividen penuh, baik interim maupun final dari ADAI. Ini tuh ibaratnya dapat suntikan dana segar yang lumayan gede, langsung masuk ke pundi-pundi laba perusahaan. Sekarang kita masuk ke jurus kedua. Kalau yang tadi itu ibarat suntikan dana, yang satu ini, ini benar-benar sebuah power move. Sebuah langkah agresif yang dirancang untuk secara langsung mendongkrak nilai bagi setiap investor. 4 triliun rupiah. Angka sebesar ini disiapkan manajemen buat satu tujuan, beli kembali saham Adero dari pasar. Aksi korporasi seperti ini, yang dikenal sebagai share buyback, adalah sinyal kepercayaan diri yang sangat kuat dari perusahaan. Rencananya juga udah jelas banget.
Pertama, mereka minta restu pemegang saham di RUPST. Terus, langsung eksekusi pembeliannya di bursa selama maksimal 1 tahun. Nah, yang paling krusial itu, poin keempat, seluruh operasi raksasa ini didanai murni dari kas internal. Artinya apa? Ini sama sekali nggak akan ganggu belanja modal mereka untuk proyek-proyek hijau. Aman. Oke, istilah buyback mungkin kedengarannya teknis ya, tapi sebenarnya artinya apa sih buat Anda sebagai investor? Apa untungnya buat lembar saham yang Anda pegang? Dan ini dia jawabannya. Kelihatan jelas banget di sini. Coba bayangin gini, laba perusahaan itu kayak satu loyang kue. Dengan membeli kembali sahamnya, Adero itu mengurangi jumlah potongan kue yang harus dibagikan. Artinya, setiap potongan yang tersisa, setiap lembar saham yang Anda miliki jadi lebih besar. Secara teknis, ini meningkatkan earning per share atau EPS. Dari proyeksi ini aja kelihatan kan peningkatannya signifikan. Singkatnya, porsi keuntungan Anda sebagai investor jadi makin gemuk. Oke, setelah kita bedah fondasinya dan kedua jurus tadi, sekarang mari kita simpulkan apa pesan utama di baliknya. Dan juga ada peringatan penting yang perlu kita ingat selalu. Jadi, pesan apa sih di balik semua ini? Gini, kombinasi antara neraca yang super kuat, tambahan dividen, plus rencana buyback jumbo adalah sinyal yang sangat jelas dari manajemen. Mereka seolah bilang, pertama, fundamental perusahaan kami kokoh, kedua, kami berkomitmen menjaga nilai investasi Anda selama masa transisi ini, dan yang paling penting, mereka sangat percaya diri. Ini adalah cara manajemen berkata, kami yakin saham kami ini harganya kemurahan, dan kami akan taruh uang kami di sana untuk membuktikannya. Sebagai penutup, penting banget untuk kami tegaskan, seluruh pembahasan ini tujuannya untuk informasi dan edukasi semata ya, bukan merupakan rekomendasi untuk membeli atau menjual saham apapun. Ingat, semua keputusan investasi adalah tanggung jawab pribadi Anda masing-masing.